Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum menonton kita like terlebih dahulu ya bre. Biasa juga kalian nge-like ya, komentar yang positif, oke. Dan kalau nggak mau nge-like, oke juga nggak apa-apa. Jangan dipaksakan bre kalau nggak suka. Oke, langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Kita comeback. Iya, udah lama banget nggak kelihatan kalian berdua join gitu. Akhirnya setelah sekian pertama, kita di-recall sama animator. Iya, padahal kita main viral di Universe Santun TV. Animator gak otak, padahal gara-gara kita kartun ini terkenal. Ya namanya juga habis manis sempat dibuang. Ya enggak lah, mana mungkin animatornya sampai gitu. Memang mungkin belum waktunya aja kalian comeback ya. Nangisnya kok masih kayak gitu? Aku kangen masa-masa dulu, waktu animator masih pakai flip clip. Kita berdua lah selalu menghiasi video Santun TV. Sekarang udah banyak karakter baru yang OP-OP. Kita dilupakan. Tenang Bab, tidak semua melupakan kita. Subscriber lama pasti ingat kita. Benarkah? Oke, kalau gue itu ingat banget. Dan memang kalian tuh ngangenin bre. Udah lama banget kalian gak join gitu loh. Kemana aja sih kalian? Kita adalah karakter yang sudah redup. Enggak kok, malahan kau yang selalu diingat penonton Bab. Oh, masa? Bagaimana kau tahu? Karena mukamu jelek. Jangan bawa fisik ya. Dari zaman flip clip, ganti ke animate, ganti ke premiere, kembali lagi ke animate. Mukamu konsisten jelek Bab. Jangan tersinggung dong. Fakta memang selalu menyakitkan. Tapi setidaknya kau masih punya kelebihan Bab. Apa kelebihan Ibab? Apa kelebihan Ibab? Emangnya apa kelebihanku? Muka kau jeleknya kelebihan. Wah, ingat cowoy. Muka kau juga jelek kayak Embil mah. Tapi aku tinggi. Dasar M kampungan. Muka kau jelek kayak celek. Bukan, kau memang celeng. Dasar M kampungan. Dasar kinjir. Ayam potong. Lihatlah Dipo, ini Bang Ibab, ini Bang Jago. Dua karakter Legend Santun TV udah kembali. Legendanya, mereka adalah karakter yang menginterpretasikan keterbelakangan, kurangnya pendidikan, dan pemalas. Dan nasibnya selalu tidak mujur. Emang bre, Bang Ibab baik pun hancur ya. Jahat lagi tambah hancur ya. Aduh, parah banget mereka berdua nasibnya. Bocil biadab. Belum pernah kena tempelannya. Ih, galang. Dibilangin ngamuk, disuruh berubah nggak mau. Pantas aja gak dikasih job tayang. Syukur-syukur udah dihapus sama animator. Ya, ayo. Kita sekarang dapat kerja. Akhirnya setelah bertahun-tahun menganggur, Sekarang bocil-bocil kematian itu tak bisa lagi menghina kita. aku akan sungguh-sungguh bekerja, menabung modal, membuka usaha, dan akhirnya kaya. Amin. Setelah kaya kita mau ngapain? Kita akan mengikuti kebiasaan orang kaya negeri Otni. Apa itu? Mencalonkan diri sebagai caleg negeri Otni, duduk di tahta, dan kemudian makin kaya. Dan kita bebas menggunakan fasilitas negeri Otni. Woi Kacung, ayo kerja. Enggak ya, enggak semua pejabat kayak gitu. Walaupun memang ada oknum pejabat kayak gitu, tapi enggak semua oknum pejabat kayak gitu. Ngeri bre sindirannya, ngeri. Ibab, dari desain karakternya, sepertinya bukan karakter baik-baik. Ya karakter villain di universe kita memang bentuknya kayak gitu. Saya adalah bos. Saya datang. Gua ingat banget kata-kata bos. Gue ingat banget itu. Kalau nggak salah, ya bosnya si Faisal ya. Sini untuk koordinasi kerja. Pak, kita berada di proyek pembangunan. Demi keamanan Bapak, tolong helmnya dipakai, Pak. Jadi, kita akan mengerjakan proyek pemerintah negeri Otni. Kita akan membuat Tugu yang akan menjadi ikon kota negeri Otni. Maaf, Pak. Demi keamanan Bapak, tolong helmnya dipakai, Pak. Ikon ini merupakan dambaan Ini orang dikasih tahu nggak dengar bre. Aduh. masyarakat negeri Otni yang bernilai seni tinggi serta akan menjadi kebanggaan kota negeri Otni. Pak, helmnya tolong dipakai, Pak. Sudah bertahun-tahun aku memimpikan Tugu yang akan menjadi Bener loh, si Jago bener kali ini. ikon kota negeri Otni. Bertahun-tahun aku mengajukan anggaran, akhirnya diterima juga. Aku tak bisa bayangkan betapa senangnya masyarakat negeri Otni ketika melihat. Pak, helmnya dipakai, Pak. Ayam kampung, kau mau dipecat?
Aku ini bos kau. Kalau kau berisik sekali lagi, langsung ku pleser mulut kau. Binatang. Langsung di flash balik. Ulang bre, di flash dulu langsung kan. Ya ulang bre. Langsung ku pleser mulut kau. Binatang, kau mau mati? Aku ini K3. Kalau kau mati ketiban bata, langsung ku jadikan kau tumbal proyek. Masuk akal. Karena ini ya, kalau mau hasil proyek diwajibkan pakai helm. Karena kenapa bre? Gue pernah kerja jadi nguli di proyek gitu ya, tukang tarik kabel besar-besar gitu gue pernah. Dan memang diwajibkan pakai helm. Walaupun nggak terjadi apa-apa, tapi lebih baik mengantisipasi sesuatu agar tidak terjadi bahaya. Biar pakai helm bre, waktu ketimpa helm pun itu kadang nggak kuat bre, waktu pas apa sih itu bre. Yalah. Nih, aku pakai ini. Nah, sudah paham kan kalian di proyek ini? Paham, bos. Oh iya, bos. Kira-kira anggaran untuk proyek ini berapa, bos? 30 miliar dolar, Otni. Ini pasti mau bikin tugu yang mewah. Aku gak sabar ingin melihat desain tugunya. Pasti sangat spektakuler. Oh, tentu saja. Kami Kayak apa desainnya? 30 miliar buat tugu. Gede banget, bre. melibatkan seniman dengan estetika yang sangat tinggi untuk merancang tugu ini. Ini dia, desain maestro negeri Otni. What the Mirip biji, bre. Tugu apa ini? Kok mirip kelamin? Kurang ajar kau. Dasar tidak mengerti Bener, sama gue pikirnya juga gitu. Nih, tugu ini punya nilai seni absolute state of art dan makna yang sangat mendalam. 2 biji yang kalian lihat tersebut ialah biji klep. Maksud saya merepresentasikan dualisme yang tidak bisa disatukan. Oke. Namun dengan batang yang kokoh, mereka bisa bersatu. Ya mirip biji berarti. Dasar kemerendahan, kalian mana bisa ngerti? Tapi masa tunggu kayak gini harganya 30 miliar, bos. Jangan banyak tanya. Ini harga yang pantas dibayar untuk karya seni yang bernilai estetika sangat. Wah, nggak masuk akal nih, pejabat korup nih, oknum pejabat korup nih, bre. Sangat tinggi. Kalian tugasnya cuma kerjakan proyek. Dasar kacung, paham nggak? Pendapat dari Bang Ibab dan Bang Jago itu bener banget, bre. Ya, tapi ya tetap namanya juga kacung ya, bre. Mau diapain lagi? Kita hanya disuruh kita kerja buat bangunan. Gambarnya ini ya kita manut-manut aja, karena mereka nggak salah. Ya cuma ikut aturan bos aja. Ya, kasihan banget mereka berdua ini. Ibab, aku gak yakin yang akan kita kerjakan ini halal. Masa bodoh lah. Yang penting kita akan dibayar. Tapi kalau kita keseret gimana? Bagaimana kalau begini? Begini bagaimana? Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum menonton kita like terlebih dahulu ya. Biasakan kita nge-like ya. Tapi kalau nggak suka, oke, jangan dipaksakan, bre ya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Tugu 30 miliar. Ya. Lihat berita ini, Tono. Breaking news. Wah, ini Pembangunan tugu biji itu tugu biji itu. Ini beneran bang bangun tugu? Wah. Anggarannya 30 M, Tono. Pasti tugunya mewah, elegan, dan spektakuler. Sebaiknya jangan senang dulu. Dana sebesar ini rawan disalahgunakan. Bener banget. Jangan sujon dong. Bukan sujon. Dari pengalaman yang lalu-lalu, apabila ada keju raksasa, pasti rawan digondol tikus. Wah. Jadi maksudmu di negeri Otni banyak oknum tikus? Bukan oknum, tapi wabah. Iya, di negeri Otni itu sudah wabah korupsi itu sudah merajalela. Bahkan orang koruptor pun, bre, ya itu ada yang ngelindungi, bre. Negeri Otni bukan digerogoti tikus lagi, tapi sudah jadi pandemi yang jijik dan menular. Nah tuh, udah mirip dengan Eropa. Udah, Tono. Tunggu, bahaya. tunggunya udah jadi, baru kita loading lagi. Permisi. Oh, kali ini ada bimbo, bre. Kalian punya besi bekas? Besi baru juga boleh. Walah, bimbo. Kemarin mobil pelaku kamu jual kiloan. Sekarang apa lagi? Aku dengar negeri Otni mau bangun tugunya. Iya, anggarannya 30 miliar. 30 miliar? Nggak bahaya tah? Tuh, bimbo aja bisa. Bimbo aja
curiga, Bre. Bimbo aja curiga. Pikir kalau anggaran 30 miliar itu bahaya dan rawan dikorup. 30 miliar. Bayangin aja guys. Besinya sebanyak apa? Mending aku amankan dulu sebelum dananya dikorup. Malah dia mikirnya ke sono gitu loh. Besi fast layap anggaran. Bimbo, sini. Kamu jangan malu-maluin dong. Keluarga kita kerjanya baik-baik semua. Kamu jangan maling lagi ya. Gak boleh gitu. Kita harus berperilaku baik. Nah, Halo tuh benar. guys. Aku baru belajar naik motor. Kemarin yang dikasus kan tabrak lari. Ini sekarang dia juga malah nabrak, belajar naik motor lagi. Berapa korbannya? 3 lagi tuh. Aduh. Apakah yang dilakukan Piko itu baik? Baik. Baiklah kita tumbuk aja. Tono, Dipo, Bimbo. Aku dengar katanya udah mau bangun Tugu Negeri Otni. Iya, anggarannya 30. Ini kalau udah trio botak ini muncul semua ya, trio saudara ini muncul semua. Saya nggak tahu deh apa yang mereka lakukan. Cuy, besinya berlimpah cu. Kerak besi. Salah. Enak Teto. Awas ya kalau kamu curi besi-besi Salah dibenerin lagi tuh. untuk bangunan. Cukup pejabat negeri Otni aja yang rakus. Rakyat jangan. Tenang aja guys. Aku gak akan curi kok. Syukurlah udah tobat. Aku kan udah dapat yang lebih bagus. Apa itu Bimbo? Apalagi tuh? Batu. Aduh, dari Mama Rika ini. Cuan dolar guys. Cuan. $1 guys. Hah? Laporin ke KPK Negeri Otni. Betul. Habis itu kita kabur. Betul. Bab, kau yakin cara ini aman? Ya enggak. Mending kita mundur aja deh. Tunggu Bre, biasanya yang ngelapor ke KPK itu malah bahaya, nyawanya terancam Bre. Banyak orang-orang yang melaporkan suatu tindak kejahatan malah nyawanya itu terancam bahaya. Memang gimana ya Bre ya? Apakah hidup seperti ini Bre? Jangan sampai kita keseret kasus korupsi. Aduh jago, kok kamu jadi pengecut kayak ayam sih? Ya aku kan ayam. Oh iya benar juga. Maksudku, kita kan dibayar berdasarkan kerjaan kita sebagai kuli bangunan. Resiko proyek Bener. ini kan tetap ditanggung bos. Kau yakin si bos mau tanggung jawab kalau kena masalah? Yakin? Yakin si bos mau melindungi kita? Yakin? Yakin kau Nggak yakin. dia gak larikan diri? Yakin? Nah tuh. Ada calon koruptor maksud saya, bos. Aduh, kenapa sih kalian risau? Ingatlah, saya adalah bos. Nggak kurang panjang. Anjir, kenapa sih dia selalu memperkenalkan dirinya bos? Mungkin dia haus validasi. Hei, kacung-kacung Nah, tuh membutuhkan kan. uang dariku untuk menyambung hidup. Proyek pembangunan Tugu Negeri Otni adalah proyek yang didamba-dambakan oleh warga Negeri Otni. Ketika kalian Nggak. terlibat dalam proyek Nggak ada pembangunan ini, gunanya. kalian akan dikenal sebagai pahlawan Negeri Otni. Karena berkat tangan-tangan kalianlah Tugu yang indah, mewah, gagah, dan spektakuler ini akan menjadi nyata. Kalian patutlah bangga dengan diri kalian. Wah, Masa percaya banget? seketika aku merasa diriku adalah orang yang paling berguna di negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku akan mengabdikan tenagaku untuk membangun Tugu Kebanggaan negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku merasa bangga menjadi pahlawan negeri Otni. Kan ku bilang. Diam lagi jir. Mana ada kau bilang apa-apa? Itu semua omonganku sendiri. Nah, jadi apakah kalian sudah siap bekerja? Siap, bos. Apakah kalian siap? Mau-maunya aja Bre, mau-maunya aja. Tapi gimana ya Bre, kalau saya bekerja sebagai kuli Bre ya, saya juga kan pernah kerja bukan pernah sih, hampir sering kalau jadi kuli terus dipanggil kerja untuk membangun sesuatu. Ya kita nggak tahu, kalau kuli itu ya tinggal kerja nyampur apa, bangun ini kita nggak tahu gitu loh. Jadi entah itu bangunan itu dikorup kah atau gimana, kita nggak tahu. Tahunya kuli panggul dan tukang itu ya cuma kerja Bre. Ya ini kasih gambarnya gini, buat bangunan ini udah kerja. Kita nggak tahu apa tujuannya bangunan itu, kita nggak tahu apa mau dikorupsi atau enggak, ya kita nggak tahu Bre. Jadi ya sebenarnya kalau kuli itu nggak begitu nggak dosa, karena mereka ya cuma kerja gitu loh. Urusan yang administrasinya itu yang salah memang. Membangun Tugu yang megah. Siap, bos. Apakah kalian akan menutup mulut ketika mengetahui kecuranganku dan kebangsatanku dalam memanipulasi proyek? Apakah mereka akan diam saja atau mau membuka mulutnya? Kalau itu, hei, siap enggak? Kalau enggak, aku pecat kalian. Siap, bos. Baiklah. Bahan material untuk Memang susah Bre, ini ya namanya juga pekerjaan itu memang kita udah susah cari
rezeki yang halal, susah cari pekerjaan yang halal, sekali dapat ya kayak gini. Apakah hidup seperti ini, bre? Membangun tugu ini sudah siap. Proyek dimulai sekarang. Bahan-bahannya 30 miliar kok kardus. Ini bahan apaan, bos? Bukannya ini sampahnya. Ini adalah kardus dan bambu. Maksudnya, bos? Ih, kok bodoh sih? Kita akan membangun tugu dengan kardus dan bambu. Aduh. Loh, bukannya dananya 30 miliar, bos? Kok materialnya pakai kardus sama bambu? Bodoh. Gak bisa ngitung ya? 1 juta aku pakai buat beli bahannya. Terus 29 miliar 999 juta kemana, bos? Buat bayar nilai seni. Nilai seninya itu hampir 30 miliar. Aduh. Saya nggak tahu bre, orang-orang kayak gini kok hidupnya tetap nyaman gitu loh. Masa nilai seni setinggi itu? Hele, kalian kaum rendahan pada ngerti nilai seni. Udah, jangan banyak tanya. Cepat kerjakan sekarang. Aduh, ya bingung kalau kayak gini. Mana bahan-bahannya gitu. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga akan nge-like sebelum nonton. Tapi kalau nggak suka oke, jangan dipaksakan. Dan langsung aja ini Tugu Oni part 3 robot humanoid Pico. Nah kira-kira kayak apa ceritanya? Langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Bejir, kita disuruh bikin tugu pakai bahan sampah. Kan aku bilang juga apa? Proyek ini pasti ada gak bener nih. Mending kabur aja, Bab. Tapi kita udah dikontrak dan nerima duit. Gimana nih? Balikin aja duitnya, Bab. Kita resign aja lah. Masalahnya duitnya baru kuhabiskan. Aduh. Baru 2 hari dapat duit udah habis. Emangnya kau buat apa? Nyewa LC. Nyewa LC. LC apaan ya? Oh. Wah, aku gak menyangka testosteron yang tinggi bisa mempengaruhi otak. Bagaimana kalau kita selesaikan saja tugunya dan kita pergi? Ini yang bagus, Bab. Kenapa lagi? Mengapa kau berdecak bagaikan cicak yang melihat nyamuk? Lihat berita ini, Dipo. Kurir dianiaya saat mengantarkan barang. Wah, barbar sekali. Barbar. Bukan cuma sekali 2 kali kurir nganterin barang dianiaya, banyak banget bre, banyak kali terjadi. Ini yang gua nggak paham, orang yang pesen itu sampai gue mau ngomong kasar lagi bre ya, pemikirannya itu gimana sih? Udah tahu nggak aturannya kayak gimana sih? Aduh. Iya mati, Poh. Belakangan memang marak terjadi kasus demikian. Kurir dimarahin karena barang yang diantarnya nggak sesuai. Benar. Ada yang dianiaya, bahkan ada yang kena tipu. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya karena sebagian konsumen negeri Oni adalah Firaun. Tahu nggak bre maksudnya Firaun apa dari versi ini konsumennya kayak gini? Kalau yang tahu ya diam aja, nggak sih kasih tahu bre, karena bahaya. Slogan pembeli adalah raja terkadang menjadi alasan orang untuk menjadi arogan dan semena-mena. Nah bener banget. Seakan-akan haknya dapat terpenuhi dengan menyalahkan orang nggak bersalah. Oh nggak bisa seperti itu. Seharusnya gak cuma kurir yang dikasih rating, konsumen juga harus dikasih rating dong, agar tahu mana konsumen yang layak dapat 5 bintang dan mana yang gak bintang. Bener banget. Kalau konsumen kayak gitu nggak tahu dia manusia atau apa. Aduh. Lalu konsumen yang arogan dan ngelunjak harus jadi blacklist dari seluruh jasa kirim. Suruh dia jemput sendiri barangnya. Bener banget. Akal. Guys. Nah, apalagi dipikul. Aduh, si pembawa tiang datang lagi. Guys, lihat apa yang kubawa. Antena TV. Mukanya juga kayak TV kotak gitu. Benda apaan ini, Piko? Sepertinya robot humanoid. Iya, aku baru beli dari Alibibi. Harganya murah, guys. Wah, kalau dijual kembali, kayaknya bisa mencapai miliaran. Coba tes. Halo, nama kamu siapa? Udah beli mahal-mahal, nama kamu siapa? Kirain Piko yang buat, padahal beli di Alibibi dia. Halo, namamu siapa? Diam aja, mungkin harus bahasa Inggris mungkin. Ya, baru beli udah rusak. Wah. Makanya jangan beli barang murah. Rusak kan?
Lagian ngapain sih beli robot pendek, jelek, dan kaleng begini? Kok bahasa China? Oh alah, settingan bahasanya beda. Oh iya, kan belinya di website luar negeri. Ini mesti panggil Alung nih. Kalau gak bisa setting, nanti malah jadi besi longsokan. Bener banget. Apakah ada yang mengatakan besi? Buat teman-teman, jika ada teman yang suka cari besi, jangan sering-sering cerita besi. Bisa-bisa nanti kayak si Bimbo nih. Aku mencium bau besi premium. Wow. Kalau dijual lagi, pasti cuan banyak. Jangan gitu Bimbo. Kau membuat dirinya takut. Waduh, merinding nih ya. BTW guys, bagaimana kalau kita pergi proyek pembangunan Tugu Negriot nih? Aku penasaran bentuknya seperti apa. Yuk gas. Hehehe. Sana jualan. Gawat nih. Beda. Habislah kita. Ini sih kita bisa masuk penjara. Bagaimana kalau kita tutup pakai terpal? Ini gara-gara bos suruh pakai bahan kardus sama bambu. Udahlah desainnya jelek, hasilnya makin jelek. Oh, tenang aja. Kalau ada apa-apa, bos yang tanggung jawab. Ayo kita kabur. Oke, mereka kabur, bre. Sampai. Wah. Pasti gua juga akan terkejut modelnya kayak apa. Nih modelnya kan kayak biji. Kayaknya udah selesai nih. Aduh. Cuma ditutup terpal. Kok gak ada bau besinya? Biasanya di tempat proyek bau besinya kuat. Penciuman Bimbo memang luar biasa, bre. Boleh nih diajak kerja sama. Piko, robotmu kenapa Piko? Wah, kok alarmnya tiba-tiba bunyi? Wah, kayaknya error, udah rusak. Sini buat aku aja. Alarmnya bunyi, alarm buat apa? Kalau gak salah kata penjualnya, alarmnya bisa bunyi kalau menemukan tindak pidana korupsi. Keren nih robot. Ayo kita cari, bre. Keren robot kayak begini, bre. Tapi di sekitar kita gak ada koruptor kok. Ah, jangan-jangan. Ayo kita coba buka terpalnya. Wah. Udah, diam. Kalau enggak, nanti ku kilokan dan ku jual ya. Langsung lugu. Waduh, habis nih. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum menonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like ya. Kalau nggak suka, oke, nggak apa-apa, jangan dipaksain, bre ya. Dan langsung aja kita play. Judulnya adalah Izin Hakim Negeri Otni. Izin Hakim Negeri Otni. Oh, berarti Pak Bambang nih, atau ada hakim yang lainnya? Langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Ini tugunya, cuma dari kardus dan bambu. Anggarannya 30 miliar. Ya, nggak ada besi buat dicuri deh. Ini tugu dengan desain yang sangat estetik ya, dengan bahan sebegitu banyaknya, tapi kayak gini jadinya. Jangan harga mahal banget. Dihabisin buat sampah kayak gini. Bentuknya kok mirip kelamin. Wah, parah. Masa bikin tugu kayak kelamin? Emangnya kamu pernah lihat? Nggak sopan. Ini kira-kira Salah, kenapa lu balik pukul si robot lu? proyeknya siapa ya? Proyekku. Ah, tuh kan. Saya adalah bos. Oh, berarti tanda kalau ada koruptor alias korupsi. Alarmnya bunyi lagi guys. Fix, dia ini pasti koruptor. Anda pasti korup anggaran pembangunan Tugu Negriot nih. Makanya tugunya jelek begini. Fitnah Dajjal. Atas dasar apa kalian menuduhku? Proyekku telah di-ACC oleh pemerintah pusat Negriot nih. Dan tugu ini dibangun dengan pokai. dengan Ayo, dengan apa? bisa dimatiin dulu nggak robot pendek jelek dan kayak kaleng biskuit ini? Langsung diam kalau diancam. Bisa bahasa Jawa dia. Bisa bahasa Jawa dia. Kita ulang lagi, bre. Bisa bahasa Jawa dia. Kita ulang lagi. Tumben-tumbennya ya. Kok bisa bahasa Jawa dia?
settingan bahasanya berubah lagi. Berubah lagi. Masa anggaran 30 miliar hasilnya kayak gini? Dari bahasa Cina ke bahasa Tahu Jawa. ini dikorup. Iya. Maaf Piko, tadi itu hanya ungkapan. Jangan sembarang fitnah ya kalian. Ini buktinya kalau desainnya sudah di ACC pemerintah negeri nih. Mana? Baca baik-baik tuh. Loh iya, dia ACC loh guys. Tapi kok tugu murahan gini? Anggarannya bisa semahal itu? Ya namanya juga karya seni. Ah, Tugu ini didesain oleh maestro seni Negrot nih. Satu goresan dia saja berjuta-juta. Jadi wajar kalau tugu ini harganya 30 M. berarti yang mahal itu desainnya ya, bukan pembangunannya. Harusnya kalian bangga dan bersyukur. Ah, tuh kan. Lihatlah betapa indah dan estetiknya tugu ini dengan 2 biji klub. Maksud saya bola kembar. Bola kembar. Batangnya yang kokoh. Batangnya. Indah bukan? Kok kayak kontol? Nah, kalian gak... Dia sendiri bilang gitu. Dia sendiri bilang gitu. Aduh, ulang lagi ulang ulang lagi bre, ulang lagi, sorry. Estetiknya tugu ini dengan 2 biji klub. Maksud saya bola kembar dan batangnya yang kokoh. Indah bukan? Kok kayak kontol? Nah, kalian gak menemukan celah kesalahanku kan? Dah, pulang sana. Aduh. Wah, Ya emang mirip biji. kali ini dia mengatasnamakan seni sebagai tamengnya guys. Masa dia bisa lolos dengan semudah itu? Kita harus lidiki dari akar-akarnya. Tukang-tukangnya kemana? Ya udah pergi lah, mereka kan tugasnya mak kerja. Dah, kita di sini aja. Udah aman kok. Aduh, seharusnya aku tolak aja job ini. Rupanya proyek abal-abal. Tenang aja Jago, kita pura-pura gak tahu aja. Aman kok. Kalau ketahuan gimana, Bab? Tenang aja, kita tinggal bilang gak tahu apa-apa. Bos yang atur. Kalau keselet gimana, Bab? Tenang aja. Bilang aja. Menurut hukum negeri Otni, barang siapa yang dengan sengaja membiarkan, memperancar, membantu, atau menutup-nutupi sebuah kejahatan, maka orang tersebut juga dapat dianggap melawan hukum. Nah itu dia bre ya, persoalannya itu ya jadi serba salah. Mereka yang lihatnya cuma kerja harian, ya kayak gini nasibnya. Jadi ya gimana ya, kasihan juga bre, kasihan. Walah, masa balu kambing udah masuk penjara? Mereka siapa sih? Kok kayak orang gak benar? Mereka itu hama. Aku dengar loh. Tapi mereka udah berubah loh. Kami hanya bekerja sesuai dengan instruksi, bos. Iya, kami kan bekerja doang. Yang memerintah harusnya yang diciduk. Tapi Bang Jago dan Bang Ibab kan udah tahu ini gak benar. Kalau udah tahu gak benar, masa juga digas? Ya sama aja gak benar. Iya, sama kayak bocil. Disuruh jangan main api, tapi masih main. Akhirnya tangannya kebakar. Iya, sama kayak orang main judo. Terus. Udah tahu mainin barang bodoh, akhirnya masih juga memilih untuk jadi bodoh. Bener banget kata si Piko. Ya udah tahu ditipu, tapi kok masih mau ditipu gitu loh ya. Aduh, Jadi kami harus gimana? Apakah abang tahu siapa yang mendesain tugu ini? Bos selalu bilang maestro seni Negrot nih. Tolong cekkan bot. oh dicari bre. Aku ingat. Sepertinya aku dulu pernah bertemu dengan orang yang disebut-sebut sebagai maestro seni Siapa Negeri tuh? Otni. Orangnya di mana bang? Dia adalah salah satu seniman termasyhur di negeri Otni. Untuk mendalami ilmu seninya, dia tinggal di sebuah gunung di hutan pedalaman negeri Otni. Waduh, Yang sangat susah dijangkau oleh orang biasa. tunggu sampai kayak ke hutan-hutan gitu, kira-kira siapa? Bahkan orang biasa nggak bisa ke sana. Apakah harus naik helikopter gitu atau gimana? Aduh, gatal gitu gua. Ayo. Wah, itu dukun. Job sampingnya seniman. Aku tahu lokasinya, guys. Ya udah. Oke, Bang Ayo kita Bang ciduk. Ibab Sabar dan dulu. Bang Jago Kalau bantuin kita ya. langsung ciduk tanpa izin, kita bisa kena perkara. Terus gimana kita dapat izin? Terus gimana cari? Oh, sama Pak Bambang lagi ngopi nih, Bre. Lagi ngopi. Sama, gua juga ngopi. Kopi manis di penghujung hari yang sepi. Sungguh terasa nikmat dan menyenangkan. Setelah menangani puluhan kasus seharian, aku bisa me time dengan Baru bilang mid time ya. Baru bilang dengan santai dengan kopi. Udah job banyak banget. Stres Pak Hakim gitu ya. Tono, Dipo, Bimbo, Piko, Jago. Karakter lama dengan muka jelek dan karakter baru yang membingungkan. Ya paling tidak ya Bang Ibab itulah maestronya Santun TV loh bre. Jangan digituin lah.
Ada apa ini? Yang mulia Hakim Negeri Otni, mohon maaf kalau mengganggu. Yang mengganggu. Mohon maaf Pak, kami buru-buru datang ke sini. Kami menemukan adanya indikasi korupsi anggaran pembangunan Tugu Negeri Otni, Pak. Wah, Korupsi Tugu. Korupsinya 30 miliar, Pak. 30 miliar. 30 miliar. Dibuat dari kardus dan bambu, Pak. Tambah stres. Kardus dan bambu. Tugunya jelek, Pak. Tugunya jelek kayak kakao. Ya nggak juga kayak gitu, kasihan deh Ibab ya di Santun TV yang selalu kena apes itu Bang Ibab ya, di Fernalta Bang Kodok, kasihan banget ya mereka di Fernalta Bang Kodok, Santun TV Bang Ibab. Aduh. Tenang. Saudara-saudari, harap jangan terburu-buru. Semua akan menjadi runyam ketika kepala kita sudah panas. Coba jelaskan kepada saya apa yang jancok. Aduh. Pasti kasih lihat desainnya luar biasa langsungan. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV seperti biasa. Sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya. Biasakan juga kalian like sebelum nonton. Kalau nggak suka oke, jangan dipaksakan, Bre. Dan langsung aja kita play part 5 Tugu Otni. Kita play. Welcome to Santun TV. Ketempelan. Desain apaan ini? Ini desain Tugu Negeri Otni, Pak Hakim. Apa? Tugu Negeri Otni sejelek ini? Ya, Pak Hakim. Katanya ini tugu kebanggaan. Sesuatu yang membuat bangga baru disebut kebanggaan. Tetapi sesuatu yang membuat malu hendaknya disebut kemaluan. Ya memang dari kemarin gue udah bilang mirip biji ya. Mirip biji gitu loh ya. Aduh. Proyek siapa ini? Proyek bos. Bos yang mana? Bos yang bos. Kok kayak ban bocor kempel? Ya emang gitu, dia sering ngomong bos. Kayak gitu man. Adalah pencetus proyek pembangunan Tugu Negeri Otni, Pak. Dan anggarannya disetujui pemerintah Negeri Otni. 30 miliar disetujui begitu saja dengan desain jelek begini. Katanya buat bayar nilai seni. Seni apaan harganya 30 miliar? Seni tipu-tipu. Bener banget. Seni ialah cermin jiwa. Wow. Ungkapan rasa. Kita dan dengarkan ya. simbol peradaban. Tetapi seni yang sehat selalu berjalan seiring dengan nalar dan logika. Bener Ketika banget. sebuah tugu dihargai 30 miliar hanya karena embel-embel nilai seni, publik tidak sedang menyaksikan karya seni, melainkan pertunjukan sinisme kelas tinggi. Walah, bukan cuma Karena sekedar di negeri itu. Otni, rupanya seni bukan lagi soal keindahan, tapi soal bagaimana membungkus korupsi dengan estetika. Bener Dan banget. celakanya, Bener banget. makin sederhana bentuknya, makin besar peluang markupnya. Itulah seni tingkat dewa. Menumpuk gundukan, namun dibayar miliaran. Bener banget. Dengan cet, tanda tangan spread cair puluhan miliar, bahkan ada yang triliunan ya bre ya. Ini nggak sebelum kiamat kayak orang-orang kayak gini ya, mungkin masih tetap ada bre oknum-oknum kayak gini. Oleh sebab itu, izinkan kami investigasi perkara ini, Pak Hakim. Kami akan mencari yang katanya maestro seni Negeri Otni. Emang boleh? Kami akan minta pertanggungjawabannya. Izinkan kami untuk Menelusuri. menelurkan. Bukan menelur. Pak Bambang sampai segitunya. ini robot si sebelah sendiri ya sama Dipo ini. Maaf, Tipo. Baiklah kalau begitu. Dengan ini, saya mengizinkan kalian untuk menginvestigasi perkara Tugu Negeri Otni. Kira-kira ini mereka ini sebenarnya jabatannya apa ya bre? Sampai Pak Bambang itu ngizinin investigasi loh. Namun, berhati-hatilah dengan batasan-batasan. Jangan sampai kalian kebablasan dan melanggar aturan yang hilang kabeh. Hilang kabeh. Jawabannya meture, hilang kabeh. Aduh. Nah, kita udah sampai di gunungnya, guys. Wah, benar-benar di pedalaman. Disinilah jalan menuju tempat tinggal maestro Negeri Otni. Jago, kamu tahu jalannya? Tahu dong. Oh, baguslah. Kita tak akan tersesat. Nah, kalau itu aku nggak tahu. Loh. Katamu kan tahu jalan. Ya, aku tahu. Tapi belum pernah pergi.
Jadi cuma sekedar tahu saja, sekedar info-info, tapi belum pernah ke sono gitu ya Jago. Oke. Kita terima dengan senang hati. Bodoh lah. Jadi kita di sini buta map semua. Ya, aku kan memang Bocil diam. hawanya kok gak enak ya. Dingin banget. Kok gak ada lampu ya. Aduh Bimbo, mana mungkin ada listrik di gunung. Iya Bimbo, jangankan gunung, kota kecil di negeri Oni aja listriknya gak stabil karena selalu fokus bangun ibu kota. Bener. Padahal gak ada anggaran. Bener. Malah roasting. Di dalam gunung jangan sembarang ngomong guys. Iya, ntar bisa ketempelan loh. Masa nyerkas negeri Oni juga gak boleh? Ngomong apa? Loh, dia kenapa? Kamu kenapa? Kok tiba-tiba error? Aku hantu koruptor. Ketempelan ya. Hantu. Ini ketempelan hantu, korup lagi nih hantu. Aduh, sebelnya. Anjir, ketempelan hantu koruptor. Tuh kan, dibilangin jangan sembarang ngomong. Tolong saya tidak mau lagi terkurung di gunung yang gelap, dingin, gak ada listrik. Karena pemerintah negeri Oni tidak peduli dengan masyarakat kota kecil yang anggarannya hanya digunakan untuk membangun ibu kota. Bener banget. Udah mati masih nyalkas. Loh, kenapa minta tolong weh? Saya koruptor yang mati penasaran. Karena dosa-dosa saya gak bisa masuk surga. Ya kan tinggal masuk neraka. Itu dia masalahnya. Neraka pun tak mau menerima aku. Karena aku lebih setan daripada setan. Koruptor lebih setan daripada setan. Iya bre, gue pernah lihat ada koruptor dengan bangganya pis-pis gitu loh. Wih, koruptor ini bre luar biasa ya. Wow. Oke. Aku dikutuk gentayangan di negeri Oni selamanya. Jadi gimana caranya kami membantumu? Aku hanya bisa bebas dari kutukan jika aku membantu menyelesaikan sebuah kasus korupsi. Oh gitu, malah bagus. Gas. Kami sedang menginvestigasi sebuah kasus. Kamu bantuin kami dong. Sesajen dulu dong bang. Lu minta tolong, lu yang minta sesajen, gak kebalik apa? Wah, tebiatnya dibawa sampai mati. Ya udah deh, santai gentayangan aja selamanya. Ya udah, aku bantuin deh. Kami sedang mencari orang yang tinggal di daerah gunung sini. Oh, Maestro Seni dari Oni ya. Aku bisa bawa kalian menemuinya. Kok kamu kenal? Kan beberapa waktu lalu ada golonganku yang mencari beliau. Golonganku berarti yang si bos itu ya. Nah, sekarang jalannya ada 2 cabang nih. Belok kanan apa kiri? Sepertinya kanan. Sepertinya. Jadi kiri apa kanan? Loh, kok nggak Serius tahu? yang mana nih? Kiri kanan. Kiri Loh, kanan. lu tahu apa enggak? Sebenarnya saya nggak bisa bedain mana kiri mana kanan. Pukul kepala semua. Aduh. Ya udah kita pencar aja deh. Ini akhir-akhir ini Jawanya sering muncul ya. Dipo, Piko, Bimbo, dan si robot ke jalur kanan. Bang Ibab dan Jago sebelah kiri. Loh, kok cuma kami berdua? Iya bang, takutnya abang kalau gabung dengan kami nanti bawa sial. Enggak juga segitunya. Mereka berdua ini ingin berusaha berubah menjadi lebih baik dong. Jangan di roasting lagi. Squeegas. Murung banget mereka. Aduh. Biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu, kita like dulu ya bre ya. Dan ini judulnya Tugu Oni part 6, Maestro Seni Negeri Oni. Kayak kira-kira kayak apa orangnya ya bre ya. Penasaran gue? Oke langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Guys, tunggu guys. Kita udah berjalan sangat jauh dan lama guys. Apakah kalian tidak merasakan kehampaan energi? Kehampaan energi? Maksudnya? Iya, energi kan kekal dan hanya bisa berubah kan? Nah, Tunggu, maksudnya lapar atau gimana ini? kalau energi untuk metabolisme tubuhku udah berubah menjadi energi kinetik. Aduh Dipo, sebenarnya apa sih maksudmu? Aku lapar. Tinggal bilang aja, teman-teman aku lapar, saudaraku aku lapar gitu loh. Apa susahnya? Alah, bilang kayak dari tadi. Ya udah, kita break dulu, makan dulu. Tapi aku gak bawa makanan. Emang bawa? Aku di rumah udah siapin bekal. Hole, hidup Piko, hidup Piko. Hidup Aku maam ya.
Jangan itu hidup. Jangan. Oke, bekalnya dibuka nih. Itadakimasu. Nyam 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 nyam. Temannya gak dibagi, dia makan sendiri. Nggak enak. Kok nggak enak? Ih, aku jadi sedih. Dipo, kamu gitu gak sopan loh ya. Iya, gak boleh gitu Dipo. Meskipun gak enak harus pura-pura bilang enak. Maaf, bukan aku kasar. Tapi nasinya bau apek dan aneh. Masa sih? Oh, jangan bilang oplosan. Beli beras premium negeri Otni loh. Nah, tuh. Harganya mahal loh. Aku kan biasanya makan nasi aking. Sini biar aku coba. Aku juga mau coba. Masa sih gak enak? Aku coba ah. Bukan. Jadi nasinya yang nggak enak ya? Aku bilang juga apa? Kok rasanya gini ya? Aku kan beli beras premium dengan harga mahal. Masa sih ini beras premium? Rasanya kok kayak beras murahan. Ya itu beras oplosan. Apa gue bilang? Ini hantu yang merasuki ini robot kan koruptor. Jadi mungkin dia udah paham banget tuh. Beras oplosan? Benar sekali. Praktek ini sebenarnya sudah lama terjadi di negeri Otni. Ketika oknum pabrik beras mengoplos beras murah dengan beras premium, atau menjual beras murah dan diklaim sebagai beras premium. Tujuannya adalah untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan memiskinkan petani dan membohongi konsumen. No komento, bre. No comment. Di negeri Otni terdapat banyak mafia. Ada mafia minyak, gula, rempah, bahkan beras. Ingatlah, bumi negeri Otni adalah sarang penjambut dan kartel yang serakah. Ngeri banget ya negeri Otni ya, bre ya. Banyak banget koruptornya, dari tingkat rendahan sampai tingkat atas, banyak banget penipunya. Kamu tahu? Aku kan dulunya golongan mereka. Iya ya. Enggak ya. Kau banyak bener kasus di negeri Otni. Tadi itu apa? Tunggu. Sekilas ada yang lewat cepet banget. Putih-putih lagi. Masa kuntilanak? Kayaknya ada yang lewat. Perasaanmu kali. Aku gak lihat apa-apa. Tuh. Lewat lagi tuh. Kan pendengaran si Piko kan tajam banget, bre. Nah, masa kalian gak ngerasa ada yang lewat? Jangan-jangan setan. Bukan goblok. Gak terima dibilang setan. Oke, rambutnya kuning, jenggotan. Kasihan mereka berdua, bre. Jago, tunggu bentar Jago. Kenapa, Bab? Kok muka kau pucat? Mau beraknya? Aku gak bisa nafas. Walah, makanya diet, Bab. Baru jalan sedikit aja nafas udah ngos-ngosan. Sama, gue juga udah makin besar nih, bre ya. Padahal udah gerak tiap hari. Oke, mungkin gue harus diet juga nih, biar gue kembali kayak dulu ini. Ada air enggak? Aku haus. Nih. Kau bawa Dari galon mana? naik gunung? Iya. Ini LPG, kulkas, PS5, dan sepeda gue. Si Jago kuat banget bawa segitu banyaknya. Ya kayak gak ada beban malahan. Ayo, Bab. Dikit lagi sampai, Bab. Iya. Kok kau tahu bentar lagi sampai? Di depan kayaknya ada keramaian tuh. Keramaian? Coba denger. Ada musik gamelan tuh. Ini bukan cuma sekedar cerita ya, bre ya. Karena gue sendiri pernah ke suatu tempat, tapi ini bukan di Pulau Jawa, terjadi di Sulawesi, daerah saya sendiri. Gue itu kan pernah hunting buat konten horor gitu ya. Gue pernah ke suatu tempat, memang sempat mendengar suara angklungan ya kayak itu gamelan gitu. Tapi gue cari nggak ada, bre. Gue ubek-ubek itu nggak ada bersama temanku. Gue cari nggak ada, kepasan nggak ada, pesta nggak ada apa. Tapi di hutan tersebut, hutan pinggir muara ya, kayaknya nggak ada apa-apa, tapi terdengar sekilas ada suara musik gamelan gitu. Saya nggak tahu itu apa ya. Saya positif thinking mungkin ada orang yang lagi mutar musik, tapi tempat itu jauh dari perkampungan ya. Siapa tahu mungkin ada sound system yang memang besar banget kayak sound horeg itu tembus ke situ ya, bisa jadi. Tapi ya positif thinking lah. Serem banget nih. Denger tuh. Ada keramaian kayak di pasar. Kalau lu di hutan dengar kayak begini, bre, kalau memang keramaian gak di pasar apa, santai. Yang pertama harus santai, tenang, jangan panik ya, biarin aja. Kalau bisa berbalik arah ya, kalau bisa berbalik arah, karena bisa jadi itu ya makhluk-makhluk tak kasat mata, bisa jadi ya kalau memang gak ada orang ya. Jadi lebih baik berbalik arah, itu demi mengamankan diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri ya, bre. Itu tips dari saya. Mau apa kalian datang ke sini? Apakah kalian ingin camping di sini? Tidak, Pak. Kami ingin... Oh, tidak bawa tas.
Jadi kalian naik gunung hanya ingin selfie dan eksis di media sosial? Enggak, Pak. Kami... Oh, apakah kalian ingin cepat kaya dengan menumbangkan salah satu dari teman kalian? Ini, Pak. Ini, tumbalin aja, Pak. Kak Sultan. Woi, salah bodoh. Salah mukul, bukan si robot, tapi si Dipo. Kami sedang mencari seseorang, Pak. Seseorang? Di hiruk pikuk kota negeri Otni kalian malah naik gunung cari orang? Kami mencari maestro seni negeri Otni, Pak. Oh, jangan-jangan dia. Apakah Bapak kenal? Oh. Sombong banget. Jangan-jangan Ya, benar sekali. Saya adalah... udah meninggal. Belum selesai ngomong ya. Aduh, jangan diceplosin gitu dong. Bocil-bocil tolol. Dialah maestro seni negeri Otni. Jadi Anda adalah maestro seni negeri Otni itu ya? Ya, benar sekali. Anda yang Maestro merancang apaan negeri kayak Otni gini? itu ya? Ya, benar sekali. Sombong banget lagi. 30 miliar untuk desain yang jelek itu ya? Ya, benar apa aja 30 miliar. Aku cuma dikasih 30.000. Bayangkan ya, dari 30 miliar yang dipakai cuma 1.030.000. 1 juta buat bahan, 30.000 untuk bayar seni. Memang koruptor negeri Otni ini untuk desain-desain patung kayak gini luar biasa, Bre ya. Lah kok habis? Aduh. Oke Bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV seperti biasa. Sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya. Biasakan juga kalian like sebelum nonton. Tapi kalau nggak suka oke, jangan dipaksain Bre. Dan langsung aja kita play Tugu Otni part 7. Oke, langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Jadi Om tumbal. cuma dibayar 30.000. Yup. Tapi anggarannya 30M loh. Katanya desain seniku akan dibuat dengan emas dan perak. Jadi worth it dong. Mana ada? Cuma dari kardus dan bambu. Nani? Woi, Nani bisa kaget juga dia. Nani, woi, bahasa Jepang nih. Desain aku buat dengan elegan dan menawan. Serta merupakan mahakaryaku. Hanya dibuat dari kardus dan bambu. Elegan dari mana? Bentuknya kayak objek reproduksi gitu. Nah kan, berarti bener dananya dikorup, Pak. Kayak biji. 30 miliar masuk ke kantong pribadi. Om Maestro harus bantu kami buktikan kasus ini. Om ikut kami ke pengadilan ya. Aku gak mau meninggalkan tempat ini. Loh kenapa? Sudah 10 tahun aku menghindari keramaian negeri Otni. Dan memilih untuk menyendiri di gunung yang sunyi dan menenangkan ini. Aku gak mau kemana-mana. Kita mau membongkar kasus korupsi negeri Otni, Om. Kami butuh bantuan, Om. Gak mau ah. Ya Bre, kadang udah nyaman. Jujur Bre, dulu itu gue pernah pengen tinggal aja di daerah yang terpencil banget gitu. Kayak di hutan gue pernah Bre, berniat seperti itu untuk menjauhi keramaian ya. Karena gue lihat udah kayak gimana banget ya. Udah berusaha menjadi baik tetap diinjak-injak ya. Berusaha tulus tapi hancur. Bekerja yang halal tapi susahnya setengah mati. Gue sempet Bre, jujur pernah berpikir untuk pergi dari keramaian dan tinggal di hutan aja lebih enak. Tapi ternyata secara agama itu nggak boleh Bre, karena kita menghindari seseorang juga itu nggak baik gitu. Menghindari kurangnya bersosialisasi juga itu nggak baik gitu. Aku dulunya hidup bergelimang harta dan memiliki relasi kuat dengan elit global negeri Otni. Di mana-mana aku mendapatkan pelayanan yang mewah dan selalu diundang dalam proyek. Namun suatu hari, aku sadar, rupanya kemampuanku diperas dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Korupsi yang tak terbendung dan kenajisan yang tak dapat ditahirkan itu membuatku gelik dan jijik dan circle jahanam tersebut. Akhirnya, aku mengasingkan diri di gunung dan tak mau lagi bertemu dengan pejabat kotor negeri Otni. Tapi, Om kenapa terlibat di proyek Tugu negeri Otni? Itu karena aku Nah, ingin itu memberikan dia. kontribusi terakhirku untuk negeri Otni. Tunggu. Kontribusi terakhirku untuk negeri Otni. Jangan. Ya mungkin ya dalam hal bekerja ya, jangan yang ke negatif Tak nih. kusangka, keikhlasanku malah dijadikan alat korupsi. Makanya Om harus bantu. Cukup, aku sudah tak mau dengar lagi. Biarkan aku menyendiri di sini. Baiklah kalau begitu, Om. Kami menghargai keputusan, Om. Bimbo! Jangan pakai jurus bimbo lagi lah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Terkadang, keadaan itu penuh dengan pengorbanan dan keterpaksaan. Tolong, Waduh. guys, tolong, guys, tolong. Loh, Bang Kenapa Ibak, ini mereka? Bang Jago, ada apa? Kami salah jalur. Yang ada malah masuk ke dunia gaib, guys. Tolong kami guys, kami nggak tahu jalan pulang. Ya udah deh, aku dan Tono bawa si Maestro ke pengadilan negeri Otni. Piko, Bimbo, dan si Lobot yang bawa kalian pulang.
Aku yang mandu jalan. Iya, gak apa-apa sekali-sekali. Jangan Piko yang mandu jalan. Lu cari masalah lu. Aku gak mau pergi, lepaskan aku. Kerja sama Dikit apa sih? Ya Om, kita gak ngapa-ngapain Om juga kok. Tenang aja, kami akan melindungi Om. Tolongin aku. Suara ini muncul. Ini suara monyet Suara apa nih. itu? Ada kepik nemplok di baju. Aku panik sekali, Su. Saiful kesurupan. Loh, Saiful, monyet, kok di sini? Tolongin guys, si Saiful kesurupan. Si Saiful kesurupan. Lihat, dia kesurupan siluman buaya. Siluman buaya. Kok buaya, Bang? Hah? Bukan ya? Lah terus apa? Saiful kesurupan siluman anjing. Bukan. Siluman babi. Terus apa? Anjing bukan, babi bukan. Lah terus kesurupan apa? Siluman cacing pita. Oh, lihat guys. Dia kesurupan cacing pita. Harimau goblok. Nggak monyet nggak Saiful sama aja siluman cacing pita. Aduh. Kalian tidak boleh lewat sini. Kalau kalian mau lewat sini, aku minta 3 tumbal. 1 aja boleh? Wih. Enggak. 2? Enggak. 2,5? Enggak. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kurang 1? Nah, boleh. Oke, semuanya lewat aja. Nggak pakai tumbal. Diakalin sama si monyet. Oke, semuanya pulang aja. Lewat Aku aja. mau tumbal. Kalau nggak ada, nggak boleh lewat sini. Kalau lewat sana boleh? Nggak boleh. Lewat bawah? Nggak. Pokoknya aku minta tumbal. Ini makan aja ya. Sisanya ntar dikembaliin. Katanya kalian mau melindungi aku. Kok aku jadi tumbal? Kalau kami yang jadi tumbal, entar kasus korupsinya gak selesai. Ya, jangan juga ada yang ditumbalin lah. Kan ada cara untuk ngusir jin yang masuk ke dalam tubuh orang, kan ada cara. Terima kasih atas bantuannya ya, anak-anak kepala cilok. Ada kepik nemplok di baju. Kepala cilok. Tadi aku panik, sekarang udah enggak, Su. Terima kasih ya, sahabat-sahabatku yang super. Ayo silakan lewat. Terima kasih ya sahabatku yang super. Silakan lewat ya. Gak gitu. Ini konsepnya gimana? Terus yang jadi saksi siapa? Maestro Seni Negeri Otni hanya dibayar 30.000. Benar sekali Pak Hakim Negeri Otni. Katanya tubuhnya mau dibuat pakai emas dan perak. Lupanya hanya pakai kardus dan bambu. Apa? Sungguh biadab koruptor Tugu Negeri Otni. Padahal ikonnya akan menjadi kebanggaan masyarakat Negeri Otni. Sudah ditambah-tambahkan dalam waktu lama. Aku tak bisa membiarkan kasus ini berlarut lama. Di mana orangnya? Aku ingin memintai keterangannya. Masih di gunung Pak. Ditumbal untuk siluman harimau. Apa? Kalian Nggak, wah, gimana nih? menembakkan saksi untuk siluman hari? Ini aku balikin. Dagingnya alot kayak ginjal buaya. Ini aku balikin dagingnya alat kayak ginjal buaya. Aduh, udah habis. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV seperti biasa bre. Sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan nge-like kalau sebelum nonton. Kalau nggak suka oke, jangan dipaksain ya. Dan langsung aja kita play Tugu Otni part 8. Kita play. Welcome to Santun TV. Lepasin aku. Kenapa dia malah dikarungin? Iya Pak Hakim Negeri Otni. Om ini gak mau ikut. Jadi kami paksain. Cepat lepaskan dia. Oh, Maksa saksi datang sampai dikurungin gitu sama Bimbo. hampir saja aku mati karena tak bisa bernafas. Dasar penculik kurang ajar. Udah enak-enak aku tinggal di gunung malah kau culik ke sini. Aku pengen pulang ke gunung. Aku mau perawatan rambut, kulit, dan kuku. Baring di kasur empuk dan mandi di bathtub air panas yang kubuat dari kayu ulin. Dah, karungin lagi deh. Pak Hakim langsung stres sendiri. Oh, estetik sekali wajah Anda. Jadi inikah saksi kunci kasus korupsi pembangunan Tugu Otni yang kalian maksud? Benar sekali Pak Hakim. Om inilah yang disuruh mendesain Tugu Negeri Otni. Wah bapak,
Estetik sekali wajah Anda. Beliau juga hanya dibayar 30. Wajahnya unik mungkin ya sampai dibilang estetik gitu ya sama si Maestro Negeri Otni alias orang seni. Apa ya? 10.000, bukan 30M. Wah Bapak, estetik sekali wajah Anda. Benarkah? Iya Pak. Saya pertama kalinya melihat wajah yang begitu estetik, tampan, dan penuh dengan lesan yang gemilang. Wow, gay. Enggak ya Pak Bambang. Kadang orang seniman itu ya seniman lukisan, patung, atau mungkin ya apa ya, tanah liat yang dibentuk patung gitu ya, atau macam-macam lah pokoknya. Dia itu kalau melihat sesuatu yang indah, yang tampan, yang cantik itu kagum. Bukan berarti dia apa ya, pelangi, bukan ya. Masa langsung dituduh. Saudara Maestro, apakah benar engkau hanya dibayar 30.000 untuk mendesain Tugu Negeri Otni? Ya benar, saya tak pernah menerima duit sebesar 30M seperti yang diberitakan. Tahukah engkau siapa yang menyuruhmu? Oh, tahu dong, dia adalah pejabat Negeri Otni yang sering mengerjakan proyek pembangunan, termasuk pembangunan jalan. Wah, pantasan aja. Aspal di Negeri Otni tipis-tipis dan mudah bolong. Pembangunan gedung. Wah, pantasan. Oh, oke. Tono, sabar, jangan di roasting dulu Tono. Pelan, Tono, pelan. Jangan langsung di roasting habis-habisan gitu Tono ya. Oke. Pembangunan jalan. Wah, pantasan aja. Aspal di Negeri Otni tipis-tipis dan mudah bolong. Pembangunan gedung. Wah, pantasan aja. Banyak gedung mangkrak. Pembangunan jalan tol. Wah, pantasan aja. Jalannya kayak konyol nih. Dipo, gak sakit ikut deh Dipo. Aduh Dipo. Aduh, itu mulut Dipo. Sangat biadab dan tak dapat dikendalikan. Baiklah, ku perintahkan kalian untuk menyeret koruptor busuk dan najis itu ke pengadilan negeri Otni. Namun ingatlah, janganlah kalian sampai melanggar. Adalah hilang lagi. Dan ngomong-ngomong Pak Bambang ya, sebenarnya jabatan si Tono dan Dipo itu apa? Sampai bukan Pak Bambang nyuruh polisi kah, minta bantuan polis kah, atau mungkin sheriff apalah gitu loh, sheriff kotok lah. Ini minta bantuan sama Tono dan Dipo. Apa jabatan mereka? Aduh, langsung hilang aja. Akhirnya kita udah sampai. Becil, 3 hari baru keluar. Ini kantor pulang malah gak tahu kemana. Aduh, nyasar nih. Gunung. Literally orang buta nuntut orang buta. Sekarang kita harus pergi menangkap koruptor itu sebelum Orang buta map itu menuntut orang buta map. Jadinya apa bre? Orang buta map menuntut buta map. Amburadul ya. Aduh, sakit perutku. Oke. 3 hari baru keluar gunung. Literally orang buta nuntut orang buta. Sekarang kita harus pergi menangkap koruptor itu sebelum melarikan diri. Skuy gas. Guys, kayaknya aku sama Jago nggak ikut ya. Loh, kenapa? Soalnya Ibab dan aku ada tanah kosong yang nganggur, harus dibangun. Kalau dibiarkan kosong selama 2 tahun, ntar disita negeri Otni. Oh gitu, paham. Tanah nganggur disita negeri Otni, rekening nganggur disita negeri Otni. Ya, jangan sampai bini orang nganggur nanti disita lagi. Ini pejabat Otni nih. Nganggur 2 tahun disita. Kita yang nganggur bertahun-tahun gak dipeduliin. Bener. Lu nganggur gak ada yang peduli bre ya. Aku ikut dong. Aku ikut. Malah ikut si Bimbo. Kembali. Terus siapa yang nonton si Piko? Sudahlah, kita pergi aja. Hari yang indah untuk bekerja. Pagi ini aku dipenuhi dengan semangat dan birahi. Sudah lama sekali aku gak kantor. Kenapa pagarnya masih pendek ya? Coba ditinggikan. Rakyat demo pasti gak kedengaran. Oke, saatnya bekerja meskipun aku malas dan Rakyat Timo pasti gak kedengaran kalau tembaknya tinggi gitu ya. pengennya pergi ke luar negeri dengan alibi studi banding padahal cuma jalan-jalan. Berhenti. Shit. Kolektor tugu. Langsung Tugu, bukan dungu ya. Kurang ajar. Mana pernah aku korupsi? Jangan sembarang fitnah. Masa? Sampai detik ini mana ada yang bisa buktikan kalau aku korupsi. Masa? Kalau kalian bisa membuktikan aku korupsi, maka aku bersedia dihukum mati. Masa?
Habis lu. Udah ngomong harus tepat janji loh. Habis lu. Siapa Apa? ini? Aku gak kenal. Pura-pura nggak kenal lagi. Ho! Kau yang mencariku untuk desain tunggu negeri nih dan hanya membayarku dan 30.000. Lalu kau mengklaim 30 miliar kan? Habis lu. Gak ada. Bukan kau yang mendesain tunggu negeri nih. Ngeles mulu sih. Udah kebongkal masih Nah, juga iya. nipu. Emang settingan publiknya ya. Congor penuh dusta. Bener banget. Para koruptor itu adalah congor penuh dusta gitu. Agak tahu ah. Saatnya aku kabar masuk ke kantor untuk berlindung. Mau kemana? Kamu sudah terkepung. Hello darkness my old friend. Apakah kau merindukanku? Siapa kau? Aku satu golongan dengan dirimu. Bedanya aku sudah mati karena dieksekusi dan kau masih menunggu eksekusi. Habis nggak Cepat lu? menyerah. Kalau enggak. Kalau nggak kenapa lagi? Ya adalah. Minggir Ya kalian. udahlah. Ayo ikut aku ke Lembaka. Minggir. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Aku bilang minggir. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Woi. Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Awas bocil. Ah, aduh bre. Dia berhasil melindungi Iko. Tinggal 2 kali. Oh. Tinggal 2 kali. Ujung-ujungnya jelek banget ya. Aku kabur dulu ya. Dah. Aduh. Robot. Robot. Nggak terima. Nggak terima mereka ini bre. Wow, udah habis bre. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santu TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya, like terlebih dahulu. Ini rekening kena rekening kena blokir. Ini judulnya kok nakutin gini bre. Gue baru sadar, gue belum baca tadi sampai habis judulnya gitu. Rekening kena blokir. Oke, seperti apa ceritanya langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Robot. Robot. Ini robot kena tembak, weh. Nangis si Piko. Bisa dibetulin nggak ya? Oh, aku coba ya. Nggak kayak gitu, Pea. Hei, itu bukan kayak TV gitu di blok-blok. Udah tahu nih. Aduh, bisanya gitu. Aduh. Oke, gue ulang dikit deh. Gue ulang lah. Gue ulang. Robot. Wah, gawat. Bisa dibetulin nggak ya? Oh, aku coba ya. Nggak kayak gitu, Pea. Dulu aku betulkan TV kayak gini bisa kok. Udah om. TV dan robot itu beda. Aduh. Makin rusak. Gimana nih guys? Robotku. Bawa ke Thomas Mami gue aja. Siapa tahu mereka bisa banting. Bantu? Iya, bantu bukan banting. Tunggu, mereka berdua kan beda aliran ya. Si Thomas ahli otot, si Miguel ahli persantetan. Jadi nggak nyambung kalau robot dibawa ke mereka. Iya, nggak nyambung. Wah parah, sepertinya kena bagian mikrokontrolernya. Makanya jadi begini. Apa? Bisa dia. Diam di Pak. Marah si Thomas. Guys, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya? Mungkin aku bisa coba. Sama aja lu sama si maestro nih. Sama aja. Itu sih. Sini aku bantu. Kirain kok gitu sih. Ditahan malah dibantuin lagi. Aduh. Bab. Bab. Loh. Bang Kinjil humanoid Bocilkan spray. Ngajak gelut ya. Dipanggil nama bagusnya nggak mau. Dipanggil Kinjir baru noleh. bener sih. Bab, mending kita balik nggak sih?
Kita tolongin bocil-bocil itu. Ngapain jago? Kita kan udah bantu mereka mencari maestro negeri Otni. Sisanya biarkan mereka urus sendiri. Tapi aku pengen bantu mereka sampai tuntas. Nah, biarin aja jago. Kita banyak urusan yang mesti diurus. Aduh, urusan tanah kan kita bisa tunda. Emangnya ada urusan apa lagi? Rekeningku diblokir, woi. Aduh, rekening diblokir. Buat teman-teman yang rekeningnya diblokir, sabar ya, sabar ya. Diblokir? Gara-gara main judo kali. Sembarangan. Itu tabunganku selama bertahun-tahun. Cuma karena rekeningku gak ada transaksi dalam beberapa bulan ini, jadi diblokir sama pemerintah negeri Otni. Padahal di dalamnya ada duit pensiunku yang sengaja gak aku tarik sampai tua. Malah dianggap dorman dan diblokir sama pemerintah negeri Otni. Hah? Itu kan duit kau pribadi. Apa urusannya negeri Otni mau blokir? Katanya sih buat mencegah rekening dorman dipakai buat judo sama cuci uang. Bukannya rekening buat judo sama cuci uang, transaksinya malah aktif dan masif. Bener banget, aktif dan masif, bener banget. Ya, gue nggak paham bagaimana sih pemikiran mereka, tapi ya rakyat lagi yang dikorbankan, bre. Iya ya. Yang judo sama cuci uang kan selalu banyak transaksinya. Lah kalau sekadar nabung kan otomatis gak banyak transaksi. Iya, aku gak habis pikir kenapa pemerintah negeri Otni malah mikirnya seperti itu. Ya karena otak mereka gak mampu mikir. Yang dipikirkan mereka kan cuma kerja gampang-gampang, bukan sistem yang matang. Yang penting dirinya udah kerja. Bener salahnya urusan belakangan, sengsaranya urusan rakyat. Dan ketika mereka tahu itu salah dan berusaha memperbaikinya, mereka akan menampakkan diri mereka seolah-olah mereka adalah pahlawan. Oh, Mereka mematahkan kaki kita dan kemudian memberikan kita tongkat untuk berjalan. Dan mereka menganggap bahwa kita harus berterima kasih kepada mereka. no commento. Heran banget. Di negeri Otni kok banyak yang gak becus mikir dan gak kompeten kerja. Kok bisa jadi pemimpinnya? Itu naiknya karena politik balas budi? Atau karena murni satu golongan kehampaan akal? Makin hari makin ngeri. Untung bisa kabur. Napa bro? Napa bro? Napa bro? Ini komunitas pejabat koruptor. Komunitas pejabat koruptor. Ya dah, pokoknya Wah, gitulah. varian-varianku. Akhirnya kita bisa berkumpul. Bagaimana bro? Kok kau kelihatan ketakutan? Di luar tadi ada bocil-bocil kematian negeri Otni. Apa? Mereka juga Maksudmu si takut. Tono? Maksudmu si Dipo? Oh, maksudmu si Harunku? Mereka semuanya. Wahai varian-varianku, kita harus bagaimana ini? Tenang saja. Cukup bersembunyi di sini. Gedung ini ialah tempat teraman di negeri Otni. Tahan gempa, tahan tsunami, dan tahan suara rakyat. Terus apa gunanya gedung itu? Ya ampun, mudah-mudahan mereka-mereka yang cuma enak aja ya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala upaya sudah kita lakukan, tapi tampaknya tidak membuahkan hasil. Robot ini sudah tak dapat diselamatkan lagi, Piko. Tidak, robotku. Nangis dia, Bre. Lelakan saja, Pika. Kita kembali fokus untuk menangkap koruptor aja. Lah, kok kalian di sini? Wow, Wah. besi telah mencium aroma besi. Si robot kenapa? Ditembak sama koruptor negeri Otni? Lah, Apa? sini aku bantu. Dia bawa kamu, dia timbangan. Kamu kan kayak besi. Jangan-jangan kamu mau kilokan robotku buat dijualnya. Kamu jangan sentuh robotku. Jangan. Sistem telah aktif kembali. Evolusi ke versi 2.0. Malah makin OP kelihatannya, makin aduh. Welcome to Gua nih Santun part TV. N. Horek negeri Otni. Horek. Oke. Horek. Wah, evolusi guys. Wah, kayak biji mau. Gimana? Wow, kekar dan perkasa. Inikah yang disebut dengan tampan dan pemberani? Sungguh mahakarya yang luar biasa. Wah, jadi raksasa. Wow. Bisa jadi kayak gini ya. Jadi kemarin bentuk kotak kayak radio, kayak TV jadul. Wih, besar banget sekarang robotnya ini. Memang si Bimbo oke punya kalau renovasi. Renovasi memperbaiki robot. Bisa dia ya.
Urusan besi silakan saja padaku. Ya. Terima kasih ya Bimbo. Kamu telah menyelamatkan robotku. Sama-sama Pika. Aku hebat kan? Hebat. Aku keren kan? Keren. Besi tambahannya dapat dari mana? Jembatan. Jembatan mana yang lu ambil? Aduh, kayak bocah-bocah yang ada di sini baut-baut jembatan ada aja yang nyolongin ya gitu ya, Bre. Aduh. Dasar maling. Salah woy. Aku juga udah upgrade skill ultinya loh guys. Baiklah, mari kita ciduk koruptor parut itu. Oke. Enak banget koruptor ya. Hidupnya mewah, nyaman, minum kopi lagi tempat kantornya dibuat kayak nyantai, nggak kerja, main game atau lain sebagainya. Oh, akhirnya aku dapat berlindung dengan aman. Akhirnya dana cair. Akhirnya berat tambang cair. Cair terus. Akhirnya Apa? bisa naikin pajak tanah negeri Odin sebesar 250%. Lengserkan, turunkan, ya copot jabatannya, ya jangan dibela orang-orang kayak gitu, egois kayak preman. Kau naikkan pajak tanah Odin sebesar 250%? Agak gila kau ya. Itu sih terang-terangan memalak bro. Iya, nanti di demo rakyat lo. Demo saja, saya tidak takut. Jangan cuma 5.000 orang, 50 juta orang pun saya tidak akan takut. Come to me, I'm about to come. Buktinya kemarin sembunyi, baru sepatah dua kata udah kabur ya. Dinantangin kok, didatangin. Aduh, sekarang lu ngomong, coba lu ngomong lu. Jangan menantang rakyat negeri Otni weh. Halah, kita kan pejabat negeri Otni yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kalau mereka macam-macam, tinggal suruh pasukan pipi jolimi mereka saja. Mereka kan cuma memanfaatkan suaranya biar aku bisa naik jadi pejabat. Kau mau dilengserkan rakyat? Makan. Dilengserkan? Tahukah kau betapa besarnya kekuatan rakyat negeri Otni? Apabila mereka bersatu, kekayaan yang kau rahasiakan bisa dikorek oleh mereka. Bisnis keluargamu bisa dikorek oleh mereka. Dan setelah itu terjadi, kau akan dilengserkan dan reset factory menjadi rakyat miskin. Di reset factory bre ya. Reset factory kembali jadi miskin. Aku tak mau. Kau akan kembali menggunakan LPG melon. Tidak. Aku tak mau beli LPG dengan menunjukkan KTP dan KK. Kau tak bisa lagi dapat pengawalan dengan strobo agar kau bisa diprioritaskan di jalan. Tidak. Aku tetap mau dikawal dan menjadi arogan. Pejabat pengennya arogan, sok-sokan, mentang-mentang lu pejabat sombong. Ada bre di sini keluarganya pejabat sombong banget, ada. Mengantri di bank negeri Otni dan tak lagi menjadi nasabah prioritas. Tidak. Tapi tabunganku kan di luar negeri, biar gak kelacak KPK negeri Otni. Ayo. Aku tak mau lengser. Aku masih mau bercokol di tata kekuasaanku. Bercokol? Apa artinya bercokol ya? Ada yang tahu bre, komentar ya. Bagaimana cara menghadapi ini? Aku butuh solusi. Ya minta maaf lah. Najis. Najis. Masa aku disuruh minta maaf sama rakyat jelata? Mana marwahku? Arogan sekali. Kalau salah minta maaf. Iya. Apa salahnya minta maaf? Kita minta maaf kan bukan karena kita merasa bersalah, tapi agar jabatan kita aman. Berarti minta maaf biar jabatannya aman. Jadi bukan karena merasa bersalah. Kan minta maaf cukup ya, saya minta maaf ya, klarifikasi buat video klarifikasi, saya minta maaf udah, yang penting jabatannya aman. Nggak lama kemudian sama lagi ulahnya. Pura-pura saja merasa menyesal dan minta maaf. Betul. Jabatan nomor 1, harga diri nomor 2. Ayo sana ke depan cermin buat latihan acting. Sepertinya ada suara ribut-ribut di luar. Wahai koruptor busuk, keluar sekarang. Kami menuntut keadilan. Keluar. Yang demo cuma berapa orang ya? 4 orang ya. Si Miguel dan si Thomas nggak ikut. Kalau ikut keren banget sebenarnya. Aduh, 4 orang terus sama Robert Atu 5. Gawat. Bocil-bocil kematian itu sudah datang. Tenang saja kawan. Aku bilang kita bersembunyi di gedung ini pasti aman. Bahkan nulai Rusia pun tidak bisa merobohkan gedung ini. Gedung kita kan bunker perlindungan dari kiamat. Kami hitung sampai 3 ya. Kalau nggak keluar, nanti akan diulti sama si robot. Kita mau diulti guys. Tadi bilang santai aja. Mereka kan cuma bocil. Bocil bisa apa? 1, Sambil ngopi mereka, santai aja. 2,
2, Tono udah ngitung tuh. 3. Loh, nggak ada suara apa-apa lagi tuh. Kan udah aku bilang mereka cuma bocil. Mana bisa apa-apa. Hore! Aku gak akan tertangkap dan bisa Kok nggak ada melanjutkan ultinya, korupsiku. Mari kita Mana pesta dengan ultinya? mirasan CWLC. Hore! Saatnya berpesta. Hore! Pejabat korup emang. DJ Wahid on the mix. Begitu keras dan mengguncang. Besar sekolahnya. Gini-gini bisa roboh. Sonora habis. Hancur gak tuh bangunannya? Kecil, ultinya rupanya menjadi sonorak. Mantap sekali ultinya. Gedung langsung rata dengan tanah. Yeay. Itu Thomas Alva Edison. Hei, ada apa ini? Kenapa ada suara horor yang kedengaran dari jarak 30 km? Habis ya. Kalian merobohkan gedung parlemen negeri dipakai sound horor. Mantap! Kirain marahnya mantap. Aduh, tapi kok udah habis bre, endingnya kayak gitu amat ya. Padahal kira masih ada kelanjutannya lagi, mereka dan ditangkap dan dieksekusi gitu ya bre ya. Nah bre, itulah tadi ya ya reaction dari Tugu Orni Part N. Nah jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sini. Di sini kita berpikir positif aja ya bre ya. Entah ada yang suka atau enggaknya saya nggak tahu, tapi ini intinya yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini. Jadi intinya pertama, mulutmu harimaumu. Jangan sok-sokan lu nantang seseorang pas didatangin lu ciut, dan ujung-ujungnya lu buat video klarifikasi minta maaf dan belum tentu lu minta maaf dengan tulus ya. Karena biasanya orang minta maaf itu belum tentu tulus dan ingin mengamankan sesuatu seperti jabatannya atau apalah itu. Dan kedua, ini masalah sound horror ya bre ya. Jadi sound horror ini masih banyak kontroversial. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi bagi saya pribadi, saya itu saya sangat nggak setuju ya bre ya dengan sound horror. Kenapa bre ya? Ada beberapa hal yang membuat saya nggak setuju. Kalau misalnya itu suaranya masih sehat didengar telinga, oke, fine aja. Tapi kalau udah dapat menyebabkan rusak di telinga atau mungkin otak juga bermasalah atau bahkan ada yang jantung bermasalah, itu ya dampak negatifnya sebenarnya lebih banyak ya bre ya. Ada yang rumahnya hancur, ada yang kacanya hancur. Itu sebenarnya ya sangat merugikan. Karena gini bre ya, perbuatan yang menyenangkan kalian lakukan jika merugikan orang itu udah dosa banget, dosa. Bahkan dari segi agama pun dosa. Saya disclaimer dulu, bukannya saya ini sok suci atau gimana, tapi itu kalau kita merugikan orang lain ya itu udah dosa bre ya. Misalnya kita mau sampai membuat orang terluka, rumahnya hancur, itu ya udah dosa banget ya bre ya. Jadi intinya kembali lagi, karena perspektif orang itu berbeda-beda, penilaian orang itu beda-beda, ada yang setuju ada yang enggak. Dan intinya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jika memang nggak boleh oleh pemerintah ya harusnya ya jangan. Bahkan kemarin kalau saya nggak salah dengar MUI udah mengharamkan itu sound horror ya. Tapi ya saya nggak tahu juga, kembali lagi ke pribadi masing-masing bre. Intinya nanti kita kembali ke akhirat itu ya yang tanggung jawab pada dosa kita ya jadi kita sendiri. Jangan merasa nanti saya yang tanggung jawab dosanya, emang kenapa gitu. Jangan sok-sokan bre ya. Setitik debu pun dosa yang kita tanggung itu berat banget bre. Jadi ya bukannya sok suci, tapi ini pendapat saya pribadi. Jadi kembali lagi, setiap orang itu berhak untuk berpendapat, tapi jangan sampai menjelekkan seseorang, itu saja ya. Berpendapat itu sangat bagus, tapi jangan menghina, oke? Itu loh. Jadi intinya kembali lagi ke pribadi kalian, gimana cara menilai apa yang terjadi di negeri kita ini juga ya bre ya. Intinya tetap kita itu semua saudara, saling mengingatkan itu bagus. Kadang orang diingatkan itu marah-marah, ya udah kita cukup aja bre. Kalau kita udah ingatkan beliau marah, ya udah itu urusan dia. Jadi nanti dia yang tanggung sendiri akibatnya. Hidayah pasti datang untuk orang-orang seperti itu bro. Kita doain aja ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kalian. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.